Oke, teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik, teman-teman. Saya kali ini akan bikin video ini menjawab pertanyaan, yaitu menjawab pertanyaan teman-teman yang di channel saya. Ini ada yang seperti ini, teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman ya. Pertanyaannya sudah seperti ini. Pak mau tanya, saya sering nonton videonya dan bilang kalau di bawah retracement 61 tidak bagus dan di atas 31 bagus. Saya bingung, bukannya kalau beli harga di atas 31 sudah 31 ya. Maksudnya di 30 retracement agak bahaya karena potensi kalau turun bisa dalam, dan kalau di bawah 61 potensi mengalami profitnya tinggi banget. Kadang saya bingung untuk beli apakah masih di bawah atau harga di atas 50 seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya udah jawab tadi di komentar, tapi itu kurang ini ya, teman-teman. Jadi di sini saya sampaikan jawaban saya adalah untuk mengukur kekuatannya, teman-teman, kekuatan kenaikannya ya. Tetapi dalam prakteknya kita mesti melihat beberapa hal, teman-teman ya. Maka dari itu saya akan bikinkan satu video tersendiri dan ini udah saya siapkan. Pertanyaannya kan seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita langsung menuju ke sini ya, ke sini teman-teman. Di sini ada satu hal penting ya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman tentang Fibonacci. Tentang Fibonacci di sini. Oke, saya sambil membuka catatan saya ya, teman-teman. Sebentar, saya geser dulu. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan, ya sebentar, ini pasti dibesarin dikit, ya seperti itu, ya. Oke, di sini. Jadi bingung membeli di 61, kalau di 61 kan harganya di bawah, jadi kalau profit bisa tebel seperti itu. Tapi dibilang kok di 61 tuh jelek seperti itu. Dan kalau di 38 bagus seperti itu. Jadi begini teman-teman. Batasan saya kalau dia terkoreksi sampai di lebih dari 50 itu artinya koreksinya dia dalam. Kalau misalkan koreksinya hanya sampai 38 itu dia kan koreksinya ringan. Terus yang kedua, apabila dia turun tetapi tidak berhasil naik dari 61, maka dia masih lemah seperti itu. Tetapi kalau misalkan dia dari turunan dia berhasil mantul dari 38, dia sudah oke. Tetapi kalau mau membeli di atas kan sudah mahal, sedangkan kalau membeli di bawah memang murah tetapi kadang tidak bergerak. Jadi begini teman-teman, ini ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ini bisa dicatat atau di screenshot atau nanti saya kasih di deskripsi. Intinya begini, yang pertama, teman-teman mesti identifikasi tren dulu ya. Kalau melihat satu pergerakan, satu cryptocurrency yang naik, terbentuk swing low-nya, terbentuk swing high-nya, teman-teman langsung identifikasi trennya ya. Jadi membuat swing low-nya dulu, swing low-nya udah tahu yang di bawah kan, kemudian membuat swing high-nya. Setelah itu teman-teman menarik Fibo-nya ya, kan didapat support resist ya. Nah, setelah didapat support resist, maka support resist itu adalah peta harganya. Setelah teman-teman dapat peta harga, tugasnya teman-teman adalah memantau pergerakan harian dari cryptocurrency yang teman-teman sukai tadi. Setelah dapat support resist, dipantau teman-teman. Yang dipantau bukan dari harganya saja, tetapi dari candlestick-nya. Karena candlestick itu kan ada artinya sendiri-sendiri teman-teman. Kalau misalkan dia bentuknya hammer, itu artinya apa? Kalau dia bentuknya shooting star, seperti apa artinya? Kalau dia marubozu, seperti apa artinya? Dan warnanya kan juga pengaruh teman-teman. Yang merah itu kan berarti closingnya lebih rendah. Kalau yang hijau berarti kan closingnya lebih tinggi kan seperti itu. Nah, setelah teman-teman punya peta harga, teman-teman memantau candle, disinilah pentingnya teman-teman melihat kondisi market yang lain, yaitu teman-teman mesti ngelihat Bitcoin-nya seperti apa. Kalau teman-teman trading altcoin, sedangkan Bitcoin sendiri naik terus dan Bitcoin dominannya naik juga, maka kemungkinan Anda beli altcoin nggak akan naik.
Dan teman-teman juga ngelihat news juga ya teman-teman, kalau newsnya banyak fear atau apa ya, mungkin teman-teman tetap memantau dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan mulai Bitcoin misalkan kayak hari ini Bitcoin mulai naik, masih naik tapi ketemu resistan dan Bitcoin dominannya cenderung ketemu resistan juga dan cenderung melemah lagi, maka teman-teman kalau lihat seperti itu altcoin teman-teman mungkin akan naik seperti itu. Nah, apabila poin 5 dan 6 oke, maka teman-teman bisa positioning. Ya, artinya apa? Misalkan Bitcoin-nya sideways, BTC dominannya cenderung turun, ya mungkin teman-teman bisa positioning altcoin. Yang pasti adalah kita itu nggak tahu teman-teman, market mau seperti apa. Yang kita tahu adalah hanya support resist dari trennya. Setelah kita tahu tren, kita tahu support resist, kita gunakan money management ketika beli. Jadi di 61 setidaknya teman-teman sudah positioning sebagian. Dan ketika lewat dari 50 kok masih lanjut, ya silahkan tambah lagi. Kalau lewat 38 lanjut lagi, ya silahkan kalau mau positioning, tetapi saran saya kalau bisa positioning dengan jumlah size yang lebih kecil kalau berada di atas. Dan yang ketiga, yang ke-9, jangan serakah. Bila perlu teman-teman harus take profit. Itu adalah teorinya teman-teman, prakteknya nggak afdol kalau kita nggak baca. Nggak baca ini ya, nggak baca. Kalau kita nggak ngelihat langsung. Oke, kita praktekkan di mana? Kita praktekkan di DOT aja ya teman-teman ya. Nih, oke, DOT sebelum naik kemarin kan mungkin teman-teman ragu untuk positioning. Di sini untuk DOT kita ambil dulu. Ini adalah swing low-nya. Ya. Terus kemudian ini terdeteksi swing high-nya. Yang di sini anggap aja belum ada ya. Karena saya hanya menganalisa DOT ketika ini contohnya di sini. Jadi saran saya tadi adalah catatan saya tadi adalah mengidentifikasi trennya dulu, trennya analisa kita ini. Jadi dari swing low ini kita tarik ke sini, ini adalah tren. Ya, kemudian setelah ketemu trennya, kan kita awalnya membuat swing low dulu, membuat tren, lalu menarik Fibo-nya. Fibo kita tarik dari kiri ke kanan, seperti ini. Nah, terus teman-teman ngelihat titik koreksinya di mana? Di sini. 23. Terus di 38. Terus di 50. Dia terkoreksi sampai 23. Apabila terkoreksi sampai 23 dan mantul, itu oke, trennya bagus. Tren naiknya bagus. Kalau dia terkoreksi sampai 38 dan mantul ke atas, tren ini juga masih bagus. Tetapi kalau misal pun terkoreksi sampai 50, tidak ada masalah, itu juga bagus. Ini jenis koreksi pertama, ini jenis koreksi kedua, dan ini jenis koreksi ketiga yang di sini. Saya tidak bilang di 60 ini jelek enggak. Tetapi kalau di 60 ini adalah dia koreksinya udah ekstrim. Nah, apakah dia bisa menjadi bagus? Bisa apabila di sini di area-area supportnya itu ada rejection candle. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman silahkan cek Fibonacci cryptocurrency, itu banyak sekali yang terkoreksi sampai lebih dari 50 dan dia mantul. Oke, kita lihat dulu catatannya yang tadi supaya bahasan saya juga lebih enak. Oke, seperti ini. Oke, saya geser dulu catatannya. Oke ya, ini sudah saya siapin catatan di sini di kiri. Jadi kalau teman-teman lihat, ini urutannya adalah, sebentar saya geser dulu biar saya bisa sinkronkan bahasannya. Oke. Ya, di sini saya juga mesti memantau layar supaya nggak ketutup teman-teman. Nah, ini yang pertama identifikasi tren sudah ya tadi. Kemudian membuat swing low dan swing high sudah, menarik Fibo sudah, didapat support resistannya, oke. Kemudian setelah dapat support resist, maka support resistan ini adalah peta. Setelah itu teman-teman memantau pergerakan harga cryptocurrency, kalau dalam hal ini DOT, dan memantau candlenya teman-teman. Nah, ternyata untuk DOT ini, di area 50 dia mantul. Ketemu, naik resisten lagi, lanjut lagi, terus di sini sampai trennya ini teman-teman ya. Maksud saya di sini, di ketemu hampir 50, dia mantul lagi ke sini, ke
23. Jadi dari 50 dia naik ke atas 38, ke atas 23. 23 tidak kuat, mantul lagi, dan dia pantulannya lagi ketika turun, ternyata dia menggunakan support yang lama. Support yang lama mantul dan naik lagi, sehingga kalau kita lihat, dia bentuknya seperti ini. Sebenarnya bentuknya dia kan seperti ini. Nah, ini kan ada satu pola, ini kan double bottom kan teman-teman. Di sini kan teman-teman lihat di sini. Di sini dan di sini ini ada bottom ya, 2. Ada double bottom seperti itu. Ya memang kalau double bottom kan ada target ke atas teman-teman. Di sini kan targetnya kan nah seperti ini kalau kita lihat ini kan seperti double bottom nih. 1 2 3, 4 naik. Dengan target memang kisaran di sini dan dia overshoot sedikit. Walaupun sempat ngetes lagi di supportnya seperti itu. Jadi di sini teman-teman mesti memadukan dengan ini lain ya. Dengan hal lain lah seperti itu di technical analysis seperti ini ketika teman-teman ngelihat. Nah, ini kan polanya kan seperti ini. Nah, ini kan sudah satu tanda, ini double bottom. Double bottom kan target kenaikannya sekitar segini kan teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah segini. Berarti kalau ini kita copy, ya sekitar segini kan targetnya. Itu kan masuk akal kan seperti itu. Terus, oke saya geser lagi. Setelah tadi, oke sebentar saya satu layar soalnya ya. Saya jelaskan dulu sebentar dulu teman-teman. Nah, ini loh notepad saya nggak kebaca soalnya. Setelah memantau candle, kita juga memantau Bitcoin dominannya gimana. Bitcoinnya oke, misalkan Bitcoinnya naik tapi ketemu resistan, terus dominasinya juga mulai ketemu resistan, newsnya oke saja, maka mungkin altcoin Anda akan lari. Nah, kalau Anda melihat bahwa poin 5 dan 6 oke, maka di titik tersebut teman-teman bisa positioning. Walaupun kita nggak tahu kepastian naiknya teman-teman ya, kita kan hanya melihat kalau berada di support di 50 ataupun 61 nggak ada masalah teman-teman positioning di situ, malah bener ketika dapat barang di situ, ketika naik teman-teman dapat profit lebih tinggi. Tetapi yang di sini teman-teman perlu perhatikan adalah teman-teman dalam trading harus menggunakan money management. Jadi memang kita nggak akan tahu di titik mana dia akan mantul, tetapi kalau teman-teman menggunakan ini, mendasarinya dengan money management, misalkan ketika di 61, ya, ketika berada di 61 di sini teman-teman positioning 50% misalkan, di sini 50%, ya. Terus kemudian nanti naik lagi teman-teman positioning 25%. Baru naik lagi 25%. Di sini average harga teman-teman akan ngebentuk seperti ini. Base-nya di bawah. Sehingga ketika naik, ketemu resistan, teman-teman mesti ngecek lagi. Candle-nya, apakah candle-nya candle nggak kuat? Kalau munculnya adalah candle nggak kuat, ya saran saya sih teman-teman harus take profit. Supaya ini ya, supaya istilahnya profit yang ada terlindungi. Jadi saran saya tetap teman-teman jangan greedy, tetap gunakan ini, jangan serakah, bila perlu take profit. Kita nggak akan tahu teman-teman, pergerakan tuh kita nggak akan tahu. Tetapi yang kita tahu adalah kita punya support resist. Dan kita bisa membaca candle, serta kita bisa membaca news. Ketika candlenya, newsnya oke, BTC dominan oke, candlenya oke, maka mungkin kita bisa langsung positioning di situ walaupun masih di bawah. Ya, tetapi kalau misalkan sudah positioning dan teman-teman lihat kok pergerakannya kurang sip secara candle, di sini candle nggak bisa diabaikan. Teman-teman tetap harus mesti ngelihat candlestick terus. Ketika candlesticknya ada tanda-tanda pelemahan dan cukup berlanjut, ya lebih baik jangan serakah, take profit dulu seperti itu. Nah, nanti misalkan di bawah dia turun ketemu support lagi di 61,
candlenya membaik lagi, ambil lagi seperti itu. Jadi memang kadang technical analysis yang teman-teman bisa kuasain, kalau nggak dipadukan dengan money management dan juga fear and greed management, maka teman-teman juga bisa ini ya, walaupun apa ya istilahnya, udah bener masuknya, tetapi masuknya mungkin pas naik nggak take profit, padahal secara chart dia ada pelemahan seperti itu. Jadi kalau saya sih prinsipnya gini, tradinglah dengan melihat chart yang Anda lihat, bukan tradinglah berdasarkan news, karena biasanya sih agak telat. Kalau saya seperti itu loh ya, karena saya alirannya lebih ke technical analysis. Saya nggak sempat untuk memantau news. Bagi saya technical analysis ini bisa memenuhi kondisi-kondisi yang umum di market. Artinya begini, kalau ada news bagus, candlenya juga biasanya kan bagus kan, candlenya juga ada volume naik, ada dorongan volume, candlenya juga bagus. Jadi kalau saya balik, secara teknikal oke, saya masuk. Dan biasanya nggak lama ternyata ada news bagus. Dan itu memang di market itu seperti itu, di saham maupun di cryptocurrency. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mau positioning di bawah juga nggak apa-apa, sepanjang candlenya oke. Newsnya Bitcoin oke, Bitcoin dominan oke. Dan yang tentu akan sangat mendukung keberhasilan teman-teman adalah teman-teman harus menggunakan money management yang bagus. Dan fear and greed management. Artinya kalau udah naik ya mungkin harus take profit sebagian. Itulah namanya trading. Kecuali teman-teman mau hold ya. Kalau mau hold gitu kan, kadang kan kita nggak ngelihat kondisi apapun. Pokoknya hold ya hold kan seperti itu. Kalau kondisi trading ya karena Anda menggunakan maksudnya menggunakan technical analysis, maka ya apa ya istilahnya, dalam perjalanan waktu teman-teman harus tetap ngecek ketika dia mulai melemah atau apa, tetap harus take profit seperti itu. Baik, demikian dari saya. Semoga memberikan penjelasan kepada teman-teman. Kalau misalkan tidak jelas, silakan bertanya teman-teman, berkomentar teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.